Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Sobat Konseling Satir Indonesia. Saya Mira Baibana, founder Konseling Satir Indonesia. Kali ini akan mengajak teman-teman untuk kita mendengarkan bersama seorang founder dari Indonesia NLP Society, di mana disebut sebagai Mas Guru, disebut sebagai coach juga, ya, yaitu Pak Teddy Prasetya Yuliawan. Oke, nanti akan saya undang beliau. Kita hari ini akan membicarakan tentang memaknai kehidupan, ya. Memaknai kehidupan ini sangat penting. Kenapa? Karena setiap hari dalam hidup kita, ya, setiap saat itu mungkin kita bisa planning, ya, tapi pada saat kita harus menjalankan ternyata tidak sesuai dengan rencana kita. Oke, saya sapa dulu. Ini ada Ibu Sunarni. Assalamualaikum Ibu Sunarni. Ada Femi Marista. Selamat bergabung. Oke, ini saya tuliskan dulu ya. Kita akan bahas tentang memaknai kehidupan ala satir dan NLP. Oke, saya pin dulu. Oke, ini sambil menunggu Mas Teddy-nya belum ini ya, belum belum aktif. Oke, kita tunggu ya. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, ini ada juga Christina B. Prasetyo, selamat bergabung. Konseling Satir Indonesia memang setiap hari Selasa kita bergantian minggu gitu ya. Ada kebetulan minggu ini ada Instagram Live, minggu depan ada Facebook Live. Jadi setiap minggu bergantian gitu ya. Dan pembicara kita hari ini sangat menarik sekali dari Indonesia NLP Society. Tadi sudah saya sebutkan, ya, beliau adalah foundernya dari Indonesia NLP Society. Dan menariknya nanti kita akan tanya pada beliau, ternyata dari awal gitu ya, NLP, orang-orang yang mendirikan atau membentuk NLP itu memodel 3 orang gitu ya, 3 orang, dan salah satunya adalah Virginia Satir ya. Virginia Satir ini adalah seorang social worker gitu ya, tapi dia juga merupakan pionir di bidang terapi keluarga ya, yang jadi salah satu orang yang dimodel oleh penemu NLP awal gitu ya. Nah, ini sambil kita tunggu Mas Teddy-nya belum hadir juga. Oke, Bapak Ibu yang hadir hari ini, ya, saya akan cerita sedikit bahwa Konseling Satir Indonesia akan mempunyai sebuah webinar ya, yang akan diadakan tanggal 30 Januari jam 1 sampai jam 3 sore ya. Kita akan mengajak seorang psikiater yang bernama Bapak Isa. Beliau bekerja di rumah sakit jiwa, dulu namanya rumah sakit jiwa Grogol ya, sekarang namanya saya lupa. Oke, intinya kami akan membicarakan tentang psikosomatis. Nah, psikosomatis ini adalah stres ya, yang berakibat bentuk-bentuk timbul penyakit dalam tubuh kita gitu ya. Dan ternyata penyakit itu karena timbulnya dari stres, maka dikasih obat pun gitu ya, misalnya pusing atau mual, dikasih obat pun ternyata tidak pergi ya, tidak langsung sembuh gitu. Terus ada bahkan konsisten juga terasa di tubuh kita. Nah, mungkin penyakit-penyakit seperti itu bisa jadi disebabkan karena rasa stres ya, yang kita rasakan menghadapi kehidupan sehari-hari kita yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, namanya hidup ya, pasti ada yang berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, ada yang tidak sesuai ya, bahkan tidak terpenuhi.
Oke, saya sapa lagi. Ini ada Ibu Mei Mandagi. Halo. Apa kabar? Oke. Akan saya tunggu lagi nih Mas Tedinya. Coba. Oh, ada Ibu Liu JJ 007. Wah, dia kayak James Bond ya, Bu. Tapi Ibu Liu nih salam kenal ya. Baru pertama kali melihat juga saya. Salam kenal. Oke. Nah, nanti ya kenapa saya angkat tentang memaknai kehidupan, karena segala sesuatu yang kita alami dalam hidup itu pasti kita label ya, pasti kita mencari cara untuk mengartikan apa kejadian itu dampaknya bagi kita ya. Dan dalam satir model kita juga atau diajarkan ya dalam satir model bahwa lingkungan eksternal kita ya bisa saja tidak berubah, ya bisa tetap saja seperti apa adanya, seperti semula gitu ya. Tapi cara kita memandang kejadian itu yang bisa dibantu secara internal untuk melihat kejadian atau memaknai kejadian secara berbeda, sehingga kita rasanya juga lebih enak walaupun tidak bisa mengubah keadaan di sekitar kita ya. Ya, Ibu Liu, salam juga. Jadi, karena seringkali dalam hidup ya, apalagi kalau Bapak Ibu sudah berkeluarga, dan juga misalnya pun belum berkeluarga, pasti ada banyak kejadian di mana kita ingin orang lain berubah gitu ya, supaya kita lebih merasa nyaman, supaya kita lebih merasa enak gitu ya, lebih merasa happy. Kita kadang menuntut orang lain untuk membuat kita happy gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah supaya kita lebih merasa nyaman ya. Tapi kita bisa merubah cara pandang kita terhadap orang lain. Oke, ini ada Pak Faisal Nugraha 797. Wah, ini 797 apa ya artinya? Ibu Liu juga 007 apa nih? Oke, ada Yuri Angela, Yuri Angela. Halo, apa kabar? Oke. Nah, kita akan cari ini. Pembicara kita belum hadir juga. Coba sambil saya Oke, tadi sempat pause sebentar ya karena harus WhatsApp pembicara kita, ternyata ini sudah ready gitu ya. Tunggu-tungguan kayaknya nih. Oke, kita tunggu saja. Saya akan WhatsApp lagi ya sebentar Bapak Ibu. Oke. Oh, ada Ibu Nini. Halo Ibu Nini. Oh, Ibu Nini ini sudah menulis di Facebook Konseling Satir Indonesia, ini adalah duet maut gitu ya. Saya ini kalau dengar duet maut itu persepsinya tuh kayak nyanyi ini apa Indonesian Idol. Padahal kan nggak selalu ya. Ya itulah namanya persepsi ya. Kita kita suka di kotak-kotakan oleh ingatan-ingatan kita, memori-memori kita. Ibu Liu, ini kebetulan acara hari ini dengan founder dari Indonesia NLP Society, yaitu Pak Teddy Prasetya Yuliawan gitu ya. Kalau dengan Pak Sukirno minggu kemarin sudah, Ibu bisa cek di IGTV. Di IGTV Konseling Satir Indonesia. Tapi jangan pergi dulu karena ini juga menarik ya. Kita belajar dari orang-orang yang betul atau dari orang ya yang sangat mendalami NLP, di mana ternyata NLP ini memodel ya Virginia Satir, di mana Virginia Satir adalah seseorang ya konselor dan social worker yang menjadi pionir konseling, menjadi pionir terapi keluarga yang dipakai oleh Pak Sukirno Taryadi ya. Jadi stay tune
Ibu Liu. Oke, ada Ibu Yowanita. Oke, ini sambil saya tunggu pembicaranya belum datang. Oke, nah ini ada juga Nadia. Nah ini pembicara kita sudah hadir. Sip, kita tunggu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Ini gimana kabarnya? AC lagi rusak atau gimana? Iya, tadi jam datangnya tidak sesuai perkiraan, jadi harus Oh, dikasih oke. instruksi Instruksi. dulu. Ya. Oke. Tadi sudah saya kasih ini pendahuluan bahwa Ya. kita akan sama-sama mendengar. Ini dia orangnya, sang Mas Guru, sang coach, yang saya juga belajar dari beliau ya tentang NLP gitu. Karena NLP ini sangat mengupas tuntas tentang persepsi, di mana persepsi itu juga adalah salah satu layer yang dibahas di Gunung Es Satir ya. Oke, ini sambil juga sapa-sapa nih ada Mbak Aini, Ya. ada ini Ketut Aini Tarigan. Septiania. Aini Matakoe. Oh ya, itu dia. Iya. Dia selalu Oh ada di namanya Pak mana-mana. Aini Tarigan. Iya. Oh, iya. Semalam udah ngetekin besok kan gitu jam 5 kan. Gitu. Biasa. Luar biasa. Mas Edi gimana kabarnya? Sedang Alhamdulillah sibuk baik. apa? Ya biasa, namanya juga ini cungpret ya kan, jadi banyak kerjaan. Abis ngajar katanya Tadi tadi pagi. pagi sampai siang ya, terus tadi jam 3-an meeting sampai jam 4-an gitu. Cuman kan kalau ngajar itu kan biasanya di kantor karena cari yang sinyalnya agak lebih stabil gitu. Nah, jadi buru-buru lah tuh balik ke rumah, meeting di rumah. Oh, dari kantor. Waduh, Nah, buru-buru gitu. baru sampai nih jadi. Iya tadi jam berapa? 2:30 lah. Oke. Oke, sip-sip. Gitu. Nah, kalau ini INLPS lagi sibuk apa nih, Mas? NLPS sih, wah, kesibukannya ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Oh Yang gitu. kelihatan, Boleh deh. ya. Yang kelihatan dulu, yang kelihatan dulu. Yang kelihatan itu biasa belajar NLP online kan tiap bulan, nanti bulan Februari kan ada lagi. Terus practice group ya sekarang sih lagi berjalan lagi 2 doang tuh, yang Rabu 2 minggu sekali sama Jumat 2 minggu sekali itu. Jadi practically hampir tiap minggu ada lah ya. Itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan, nah itu kita lagi mempersiapkan kelas yang modelnya bukan Coaching ya? rekaman. Coaching. Oh, bukan Coach rekaman. juga, Okay. tapi kelas essential life course-nya mau dibuat kayak online Zoom gitu. Lagi disiapin modulnya. Ya nggak kelihatan lagi ada pembenahan organisasi. Oh gitu. Wah, aku harus belajar nih teman-teman dari Konseling Satir Indonesia. Mau belajar nih gimana sih ini caranya kalau komunitas, kan karena kami komunitas baru nih, baru 3 bulan, 4 bulan. Lagi baru meraba-raba gitu ya. Ini semua yang NLPS lakukan, nggak semuanya sih, tapi di model gitu ya. Kalau NLP dulu Richard Bandler sama John Grinder model satir gitu ya. Kalau ini Mirabai konseling satir Indonesia memodel INLPS gitu ya. Kita itu bikin sih, kegiatan apa gitu. itu sih sebenarnya yang ngerjain sekarang sih yang tadi aku ceritain itu teman-teman semua. Jadi yang keren-keren teman semua. Yang tadi pembenahan organisasi misalnya itu mah kalau nggak ada misalnya Kang Adam gitu ya, Mbak Andayani, Mbak Indah, itu sih nggak ada yang garap juga. Jadi karena ada yang garap aja tuh. Gitu. Oke. Wah, itu tetap perlu dipelajari bagaimana merangkul teman-teman hingga mau berkomitmen, sharing
dan memajukan NLPS. Oke. Nah, kita mulai masuk nih. Tadi kan aku sebutkan dan memang sejarahnya katanya Richard Bandler dan John Grinder atau salah satunya, aku nggak tahu tuh, yang pertama kali terinspirasi atau tertarik untuk memodel Virginia Satir. Nah, itu mungkin boleh diceritain Mas sedikit awalnya seperti apa gitu. Ini yang ku tahu, dan yang ku tahu ini tangan kesekian ya, karena bacanya dari literatur. Jadi nggak pernah ketemu. Yang Bandler juga nanya langsung juga nggak pernah ketemu. Jadi salah satu literatur yang aku baca dan percayai adalah itu kan si Pak Bandler ini dulu masih mahasiswa, dia kerja di satu penerbitan, kemudian disitulah dia menemukan bakatnya untuk melakukan mimicking, untuk meniru perilaku orang gitu ya. Nah, di Indonesia kan juga ada tuh orang yang jago niru-niru tokoh, ya kan? Iya. Tapi kebetulan dia itu niru-nirunya lebih produktif kalau menurutku ya. Jadi dia niru-niru drummer, terus jadi bisa main drum, bahkan bisa jadi guru drum. Terus dia, dia niru terapis itu gara-gara dia kerja di penerbitan, diminta membuat transkrip ya. Jadi bayangin, mungkin pernah nggak sih bikin transkrip wawancara gitu? Atau verbatim, transkrip verbatim pernah kan? Iya. Itu kan ngulang-ngulang kan? Iya kan ngulang-ngulang terus boring gitu kan? Nah, karena dia punya kebiasaan mimicking itu, dia tiru-tiru, terus dia kuliahnya psikologi ya, kemudian somehow dia mendapatkan bahwa ternyata yang dipelajari di teori-teori itu beda dengan yang dipraktekkan sama orang-orang yang dia model ini, Pak Pearl sama Vince Pearl ya pertamanya. Nah, dia dapat project akhirnya dari ownernya penerbitan ini. Dia penerbitan ini spesialis memang dulu itu buku-buku psikoterapi gitu kan, Pak Dokter Robert Spitzer. Itu memang ownernya, memang dia spesialis nerbitin buku-buku kayak gitu. Kenal sama Virginia Satir, kemudian ada yang mengatakan bahwa modelingnya lewat rekaman, ada yang mengatakan bahwa kamu datang deh ke seminarnya tuh panjang tuh, kalau nggak salah Satir tuh nggak dari seminarnya 2 minggu atau 2 bulan gitu, 1 bulan ya, sebulan ya gitu lah. Terus ya akhirnya melakukan proses nyuting di situ ya, kemudian akhirnya disitulah dimulai menemukan ada hal-hal yang menarik gitu. Nah tapi Bandler sendiri waktu itu belum punya kemampuan untuk memodel menstrukturkan sesuatu. Jadi dia bisa niru, tetapi yang dia tiru ini apa itu baru ketika dia ketemu sama John Grinder dan orang-orang lainnya, baru kemudian ketemu lah, ternyata ini ada patternnya gitu. Gitu. Jadi bisa ditiru patternnya sebenarnya. Oke, berarti nggak hanya gerakannya, gayanya, tapi ada patternnya ya, yang jadi kayak kalau masakan ada resepnya gitu ya. Betul. Nggak cuma dan mungkin diikutin aja. Ya yang agak khas kan karena John Grinder itu orang linguistik kan. Yang memang mendalami namanya transformational grammar. Jadi bagaimana grammar itu nantinya itu kalau di zaman sekarang itu ahlinya namanya Steven Pinker tuh yang nantinya itu ternyata linguistik itu bisa jadi jendela untuk memahami pikiran. Jadi cara kerja bahasa itu kalau dikulik akan bisa membuat kita memahami cara kerja pikiran. Jadi titik awalnya di transformational grammar itu, nah itulah yang membuat akhirnya di NLP ada struktur-struktur yang nuansanya kebahasaan gitu ya. Nah, mirip juga dengan pada saat NLP memodel Milton Erickson hipnoterapi ya. Itu kalau belajar sama muridnya Erickson aja, ya itu yang dipelajari mungkin sisi yang berbeda ya. Tapi kalau kita belajar NLP, kita akan dapetin sisi linguistiknya gitu ya, semata-mata karena John Grinder itu adalah seorang linguis. Oke, menarik. Dan ini teman-teman kalau mau lihat lengkapnya ada di YouTube-nya Mas Teddy ya. Apa judulnya Mas? Sejarah NLP lah ya. Beda buku The Untold Story, NLP The Untold Story. NLP The Untold Story. Apa ada 9 secret video. Gitu ya? Apa?
NLP Secret di Untold Story. NLP Secret, iya benar. Karena tadi 9 malam, video. iya tadi malam aku kulik lagi. Kalau waktu itu udah dikulik ya, waktu aku isi yang silaturahmi NLP apa Secret NLP, ini ngulik lagi. Wih, mantap. Dan luar biasa. iya, karena aku baru beli buku yang itu Stef Andreas. Itu yang lewat apa belinya? The Magic, Amazon. Oh, Amazon, ya. Amazon kirim ke lewat diplomatic bag punya suamiku. Jadi tiap bulan tuh ada kiriman pos lah, 1 kontainer gitu. Semua yang di kompleks ini pesen-pesen gitu. Nggak bisa ke sini ya, itu ya masalahnya ya. Iya begitu. Ini ada ininya juga, ada kelebihan dibandingkan kejauhan di Pakistan, kejauhan apa sih? Iya. Itu KKN tapi yang ini ya, KKN yang bermanfaat, faedah itu. Betul, berfaedah. Iya. Boleh dibilang berfaedah lah gitu. Nah, di situ tadi malam aku baca-baca ya, jadi Mas tadi kan sempat jelasin juga di video yang YouTube itu, yang NLP Untold Story itu, kalau Stef Andreas nulis buku The Pattern of Her Magic, ya kan, Virginia Satir. Jadi dia model juga dan benar-benar mendetailkan gitu ya, istilahnya tuh kayak dipakein kaca pembesar gitu. 20 menit sesi satir bener-bener dibongkar sama dia, dan dia tulis 16 kelebihan ya, pattern yang dimiliki oleh Satir. Dan ini ternyata di dalamnya ada beberapa yang sama juga dengan yang hidden secret untold story itu. Gitu, ada yang sama juga. Padahal ini yang nulis siapa? Robert Dilts. Michael Hall. Michael Hall. Ya tentu saja, Pak Michael Hall itu tidak ada buku NLP yang tidak beliau baca. Ya, even gini ya, Pak Michael Hall itu hebatnya gini Pak Michael Hall itu. Jadi kalau kita kadang-kadang belajar satu ilmu, terus baca buku-bukunya, terus buku itu kan kadang-kadang ada yang bermutu, ada yang kayaknya kurang bermutu gitu ya. Jadi, aduh nih kayak cuman nah itu dia tetap baca loh. Tetap ya. Itu anehnya Pak Michael. Jadi tidak menyepelekan ya. Even kayak buku for dummies segala macam itu bagi pembelajaran, tapi kadang aduh malas lah, ini paling cuma buat pengantar doang gitu kan. Dia baca ya, semua buku NLP dan segala macam, bukan cuma NLP sih, tapi intinya begitu. Jadi makanya nggak heran kalau kemudian pasti ya salah satu bukunya Pak Stef Andreas itu jadi referensi pada saat bikin sejarah itu kan. Ini yang lebih duluan tuh siapa? Pak Stef Andreas apa Pak Michael Hall duluan? Maksudnya yang kalau Pak Andreas kan termasuk generasi awal. Jadi Bandler Grinder itu kemudian habis itu nyari teman-teman. Nah, teman-temannya itu Pak Stef Andreas. Nah, kalau mau tahu lebih Pak Stef Andreas itu orang yang mengagumkan ya. Jadi Pak Robert Dilts mengagumkannya dia itu he was a big guy. Jadi jauh sebelum NLP dia tuh gestalt terapis dan udah pernah nulis buku. Jadi levelnya itu sudah sampai pernah nulis buku. Terus dia gabung di NLP, yang ikut modeling dan segala macamnya, nulisin buku. Bayangin ya, jadi penulis bukunya Bandler Grinder loh. Jadi orang kayak gitu tuh mau nulisin bukunya orang lain gitu kan. Ini ya, tertarik. Terus dan setelah itu dia full di NLP. Gitu. Jadi betul-betul kayak mulai dari awal gitu, kayak Pertamina ya. Itu mulai dari nol gitu. Dari nol. Silakan dicek. Ya gitu. Oh, jadi pas Stef Andreas dulu, makanya dia tertarik untuk betul-betul menguliti istilahnya ya, mendetailkan yang satir, tekniknya satir gitu ya, pattern-patternnya satir. Dan memang sayang sekali ya, kemarin juga dapat WhatsApp dari Pak Isa, psikiater yang nanti mau ikut sharing di acara webinar Konseling Satir Indonesia tanggal 30. Dia bilang, wah ini Satir, ini nih menarik kalau misalnya kita bikin materi
tentang anak-anak yang dianggap bermasalah versi pandangannya Mm-mm. satir gitu. Terus Mm-mm. aku baca-baca lagi kan, ternyata penilaian orang tuh seperti apa sih ya? Kenapa sih satir nggak masuk atau Virginia Satir nih oleh orang-orang NLP, oleh banyak orang dibilang pionir gitu. Tapi Mm-mm. kalau kita belajar di kuliahan ya, saya sendiri Mm-mm. dari jurusan bimbingan konseling, Mas Teddy Mm-mm. juga dari jurusan psikologi, nggak ada ya kan? Nggak Ya, dipelajari gitu. Itu kan sedih ya. aku sih Sedih melihatnya dalam begini, arti, Mbak Mira. Bukan gimana enggak tuh? sih, mungkin lebih pas kita pakai kata belum aja. Nah, Hmm, karena apa? Karena nggak bisa dibungkiri, aku sekarang pelan-pelan mulai melihat dunia akademik dengan segala nama besar dari kampus-kampus itu ya tidak lebih memang orang orisinnya orang manusia juga. Yang orang tuh makin jadi dokter kan makin spesifik dalaminnya ya. Dia justru makin betul. nggak misalnya nih aku psikolog klinis misalnya ya atau gini lah ya Pio aja Pio. Jadi aku psikologi industri. Terus Hmm, S2, S3 itu kan makin mendalami misalnya ke satu konsep ya. Maslow gitu. Makin aku nggak ngerti tuh si Skinner. Makin aku nggak terlalu mendalami. Cuman zaman dulu aja. Jadi ilmu itu tergantung siapa yang bawa sih kayaknya ya. Hipnoterapi ini menarik. hmm, Jadi sampai hmm. sekian tahun yang lalu hipnoterapi ya sama di kampus-kampus psikologi masih dianggap nah ilmiah bla bla bla. Tapi di psikologi UGM sekarang udah ada namanya Mbak Bo ya. Mbak Bo itu dokter, udah profesor kayaknya Quartarini itu. Beliau sama Pak Adi Gunawan ya, join research segala macam. Hmm. Wah, sekarang sih udah jadi konferensi di mana-mana. Aku udah lihat beberapa konferensi yang beliau present tentang hipnosis gitu. Karena ada yang bawa kan gitu. Jadi poinnya kan kalau Mbak Mira ini S3 gitu ya nanti terus kemudian dari situ dibawa Amin. Ya dibawa Allah. ya itu kan gitu tergantung siapa yang bawa aja kalau nggak ada yang bawa ya nggak ada yang kenal. Betul, betul. Harus ada yang berani untuk Mm-mm. diperluaskan lagi, gitu ya. Mm-mm. Memperkenalkan mungkin lebih tepatnya. Dan memang sih Mm-mm. 3 bulan konseling satir Indonesia ini Mm-mm. memang ada apa namanya rekanan dari universitas, beberapa Mm-mm. universitas yang mulai terbuka nih. Ayo coba deh satir gimana sih? Coba deh diajarin gitu ke Mm-mm. program-program PPG gitu ya, pendidikan profesi guru ke mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Mudah-mudahan benar Mm-mm. sih. Ini belum aja udah di reframing nih, udah dimaknai dengan lebih baik nih bahwa ini belum gitu ya. Jadi jangan sedih dulu gitu karena ini belum mulai, belum mulai ini Iya, baru iya. baru mau mulai. Oke, nah ini berarti ada satu skill yang tadi nih kita bahas tentang memaknai hidup ya, karena kan Hmm. hidup nih isinya kejadian-kejadian yang kita nggak bisa duga ya, walaupun sudah berusaha kita planning gitu Hmm. ya, kayak tadi tukang AC udah di planning istilahnya ya kan, taunya datangnya nggak sesuai gitu. Saya Hmm. juga tadi pagi ada kegiatan udah di planning nggak sesuai, jadi harus di reschedule dan lain sebagainya. Hmm. Nah itu kan kadang bisa bikin kita nggak nyaman gitu, bisa Hmm. bikin kita baper. Ini Hmm. dia nih gimana caranya, karena ini ada kesesuaian sepertinya dalam apa namanya satir model dan NLP Hmm. untuk reframing atau untuk mengubah diri internal. Nah ini boleh di Hmm. sharing sama teman-teman konseling satir Indonesia. Silakan Mas Oke, Teddy. jadi kalau di ya NLP kan mencoba mempelajari dari para guru-gurunya nih, guru Satir, kemudian Milton Erickson gitu ya, Chris Hmm. Sproul juga itu sebenarnya berada di genre yang sama yang menyepakati bahwa manusia punya pilihan dan pilihan itu terletak di Hmm. pikiran sebenarnya ya. Jadi generasi sebelumnya itu kan pandangan psikologi yang lebih deterministik ya. Kita dipengaruhi oleh gen, kita dipengaruhi oleh Hmm. masa lalu, kita dipengaruhi oleh sehingga cara mainnya ke dalam diri kita tuh kayak ngumpet-ngumpet. Contoh ya, interpretasi Hmm. mimpi ala Freudian gitu kan seperti seperti uh, apa ya tanda kutip ya terpaksa ya. Ya ada mimpi ya. Ya mimpinya di mana ya ada apa? Kayak terpaksa gitu kan. Tidak punya keyakinan bahwa it's just a dream gitu ya. Kemudian si Hmm. pikiran itu sebenarnya problem itu ada di pikiran dan pikiran itu bisa dikulik-kulik gitu. Nah, Betul. genrenya apa namanya satir dan segala macam sampai di sini itu genre yang sudah pada titik itu. Jadi memang
ada jeda antara kenyataan sama apa yang ada di pikiran. Nah, sengaja aku pakai the map is not kelihatan ya. The map is The not the territory. territory gitu ya. Karena apa namanya si map atau map ini adalah ini ya metafora terhadap pikiran atau persepsi lah di dalam psikologi mungkin. Yang kemudian akan memicu namanya internal state gitu ya. Kalau di Satir namanya stance ya. Stance ya. Mungkin dekatlah dengan itu ya. Stansi Indonesianya stance gitu. Jadi state gitu. Nah, state ini yang kemudian menjadi respon atau perilaku gitu ya. Meskipun kalau Pak Michael Hall membedah lebih lanjut, respon itu yang kelihatan memang perilaku, tetapi yang tidak kelihatan misalnya pikiran kita, artinya pikiran kita juga bisa merespon sebenarnya gitu. Jadi dari pikiran ke pikiran lagi. Jadi ada respon yang masih ada di pikiran ada, respon yang jadi tindakan ada, respon yang jadi kata-kata ada. Nah, itu semua sebenarnya ada di dalam kendali kita. Itu tidak berhubungan langsung dengan kejadian di luar kita gitu. Jadi ada kejadian sebagai pemicu, itu nggak bisa kita kendalikan, tetapi respon yang ada di diri kita itu sebenarnya bisa kita kendalikan. Jadi itu ide dasarnya, makanya lahirlah teknik-teknik untuk memaknai, ya kemudian membingkai ulang, gitu ya, reframing. Itu ide dasarnya dari situ ya. Ada jeda antara apa yang terjadi dengan apa yang menjadi respon kita. Oke. Jadi ada jeda antara apa yang terjadi dengan apa yang menjadi respon. Jadi butuh waktu ya untuk memaknai supaya lebih enak rasanya gitu ya, supaya nggak baperan. Nah, waktu ini kira-kira ada ininya nggak? Ada patokannya nggak sih? Atau tiap orang beda-beda atau gimana? Nah, kalau NLP itu kan memang tadi genrenya genre how. Jadi kalau di tataran jenis-jenis ilmu di filsafat itu dia ilmu pragmatis kan. Jadi ilmu yang namanya ilmu how itu meyakini bahwa ya segala sesuatunya itu perlu skill, ada skillnya gitu. Tadi skill mengelola pikiran ada skillnya. Nah, skill itu bisa dilatih gitu. Nah, maka kecepatan kita merespon tergantung latihan gitu kan. Nah, aku lagi belakangan lagi nostalgia nih, misalnya nonton film apa dulu kan pernah belajar karate, terus nonton nostalgia nih, ada kakek-kakek gitu ya, tua banget tapi kok lincah banget gerakannya. Aku browsing tuh namanya siapa nih gurunya, udah almarhum guru namanya siapa, terus ketemulah biografinya, terus dia cerita momen-momen dia berlatih yang luar biasa ya. Ada sekian tahun dia di bawah gurunya waktu masih muda tuh bisa dibilang dari pagi sampai sore latihan terus. Jadi pagi dia yang dilatih, siang dia ngelatih, sore sama apa lagi gitulah. Jadi yang kita lihat di luar ya skillnya beliau ini terampil tuh karena buah latihannya. Pikiran juga begitu. Jadi skill-skill itu bisa dipelajari, tetapi keterampilan kita, kecepatannya ya tergantung latihan gitu. Kalau sering dilatih, nah, ya makin cepat. Tapi kalau jarang dilatih, mungkin perlu effort ya kan. Gitu, perlu effort untuk betul-betul menyengaja itu. Nah, berarti perlu latihan ya. Itu sebabnya teori-teori ini nggak hanya berakhir sebagai teori, tapi lebih bermakna gitu ya, lebih akan membantu kalau memang dipraktekkan sendiri oleh kita gitu ya, nggak hanya baca aja atau nggak denger aja, nggak hanya ikut training aja, tapi dipraktekin. Oke, nah tips-tipsnya atau tekniknya gimana, yang ada 1 atau 2 yang bisa diajarkan nggak, gimana untuk memaknai gitu ya sehingga kita merespon dengan lebih lebih enak gitu hasilnya untuk kita secara internal. Jadi salah satu polanya kayak gini, makna itu bisa dipolai kan dengan beberapa jenis. Yang paling umum adalah makna itu sebenarnya polanya adalah A sama dengan B. Nah, sama dengan B itu gini. Jadi A itu misalnya adalah kejadian di luar ya. Misalnya rekan kerja saya terlambat, itu A ya. Nah, itu sebenarnya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah sama dengan B-nya. B-nya itu adalah makna yang saya taruh di pikiran. Misalnya rekan saya terlambat itu A, sama dengan dia nggak care sama project ini. Nah, yang jadi masalah bukan dia terlambat ya, yang jadi masalah adalah pilihan saya untuk mengatakan dia tidak care dengan project ini.
Ya kan? Padahal kalau B ini disimpan dulu, kita taruh aja si A-nya saja, lakukan saya terlambat, sama dengan terus cari sebanyak-banyaknya possibility-nya, apa maknanya itu. Sebenarnya banyak ya. Mungkin dia kena macet, mungkin dia ada urusan di rumah mendadak, mungkin dia anything lah ya gitu ya. Mungkin saya juga nggak clear ngasih kejelasan waktunya, misalnya begitu kan. Nah ini yang pilihannya sebenarnya banyak gitu. Dan pilihan itu ketika dia cukup banyak, sebenarnya pikiran gitu tuh makin ringan. Ya, kembali ke metafora orang belajar bela diri tadi, saya yang sabuk putih ketemu kan belajar satu jurus pukulan begitu. Nah, itu kan asumsinya lawannya nyerangnya begini. Wah, begitu nyerangnya beda saya bingung kan gitu. Nah, tapi kenapa kalau orang udah sabuk hitam itu segala musuh bisa dia lawan? Ya karena pilihan jurusnya udah banyak gitu. Nah, kita sebenarnya bisa melatih tuh. Melatihnya caranya adalah menyimpan si B yang pertama kali muncul itu, menyimpan dulu, kemudian mencari sebanyak-banyaknya sama dengannya itu. Jadi misalnya contoh apa namanya, klien komplain misalnya, itu kan A kan. Nah, yang otomatis apa? Yang otomatis, aduh saya kesel nih, mau dikomplain mulu sih. Ya kan kayaknya nggak peduli banget sama kesulitan saya melayani dia gitu. Nah itu kan B yang otomatis. Nah B-nya itu disimpan dulu. Nah, ya simpelnya pakai kertas aja lah. Pakai kertas saja, tulis si A-nya tadi itu kejadiannya sama dengan, nah B-nya kita simpan, cari C, D, E, F, G. Apa sih makna dari komplain ini? Selain yang B tadi apa maknanya? Misalnya, dia ngasih tahu kurangnya saya. Oh, dia bagus, dia terbuka berarti sama saya. Kalau enggak kan tiba-tiba dia hilang aja. Ya kan gitu kan, tiba-tiba dia ngomongin ke orang lain misalnya gitu. Atau yang ketiga ya, emang berarti masih ada kurangnya kali pelayanan saya gitu. Ya, kemarin udah bagus tapi masih ada menambah. Nah, jadi menambah lagi ya. Betul. C, D, E, F, G itu silahkan habis itu begitu banyak kita renungkan atu-atu mana yang paling paling memberdayakan gitu ya. Paling memberdayakan yang mana. Gitu. Nah, tapi seminimal-minimalnya begitu kita tulis C, D, E, F, G tadi, maka si B itu kan tidak jadi sendirian dia. Maknanya kan nggak sendirian pembanding ya. Ada pembanding. Nah, emosinya sendiri udah berubah. I see. Ya kan? Ya, jadi gitu. I see. Ini gara-gara belajar NLP jadi saya mendengar penjelasan itu. Oke, jadi dikala kita bisa memberikan pembanding untuk makna yang awalnya nggak enak gitu ya, dan pembanding-pembanding ini jadi membuka wawasan kita, membuka pikiran kita bahwa ada banyak pilihan menghadapi sesuatu yang nggak bisa kita kontrol di luar, tapi bisa kita kontrol di dalam gitu ya. Dan ini banyaknya pilihan ini jadi bikin kita ada yang cocok, ada yang nggak cocok gitu juga kali ya. Tergantung pilihan-pilihannya. Jadi ingat yang di buku Michael Hall itu sama yang di Steve Andreas itu ada yang sama, berkaitan juga dengan reframing, dengan memaknai, itu adalah positive intention ya, positive intention. Jadi dilihat intensi positif. Apa sih intensi bahasa Indonesia? Niat baik. Iya betul. Jadi dilihat niat baiknya gitu ya. Tapi kan kadang orang susah ya ngelihat niat baik, gimana tuh ya, Mas? Kalau ada orang yang ngelihatnya negatif itu, aja gitu. Iya betul. Itu memang bagian latihan yang lumayan challenging ya. Jadi bahkan kalimat itu ketika nggak lengkap itu sering disesatkan orang ya. Apa tuh? Iya betul. Jadi behind every behavior is there is always positive intention itu sering dimaknai secara salah sebenarnya. Tapi maksudnya begini, makanya belajar mesti pelan-pelan. Maksudnya begini, ada orang mencuri, perbuatan mencurinya jelas salah, tetapi dia mencuri itu kenapa? Ya karena buat misalnya menghidupi keluarganya misalnya. Nah itu kan bagus, itunya kan bagus, caranya salah gitu. Caranya. Itunya bagus. Orang membunuh orang gitu karena marah gitu ya, karena kesal gitu. Nah, perbuatannya kan jelas salah ya. Tapi kenapa dia sampai membunuh? Ya karena dia tidak ingin dirinya terluka. Dia melampiaskan kemarahannya supaya dia menjadi tenang. Mungkin nggak tercapai juga ya, tapi
Tapi itu yang dia inginkan sebenarnya kan awal mulanya gitu. Nah, itu yang dipahami dulu. Nah, kenapa kok positive intention itu perlu dipahami? Karena nanti si positive intention itu yang perlu dipertahankan, tapi caranya harus diganti. Betul. Saya Betul. perlu mempertahankan niat baik saya menghidupi keluarga, cuman caranya jangan nyuri dong. Caranya dibangun yang lain. Nah, ini yang terjadi kalau ngomong konteks mencuri, itu di Amerika ada satu komunitas namanya Delancey Street ya. Delancey Street itu didirikan sama kriminolog namanya Mimi Silbert. Dia kerjasama sama pemerintah bahwa orang yang keluar dari penjara itu sebelum balik ke masyarakat di Delancey Street dulu dilatih dalam keseharian ya 2 tahun baru dilepas. Kenapa? Karena orang ini kalau langsung dilepas dia nggak punya cara lain selain ngerampok, temannya gangster, teman. Nah, di Delancey Street itu tuh dilatih gitu, dilatih bekerja sama, dilatih pure kerja ya. Kamu dikasih makan tapi nggak dapat gaji gitu ya. Karena berlatih bahwa kamu harus kerja, kamu harus kontribusi, ya. Terus pelan-pelan kalau bagus dia naik ranking gitu, sampai akhirnya banyak yang bisa buka bisnis sendiri gitu. Nah, itu kan karena sebelumnya juga niat dia positif kan, niat dia ingin hidup, ingin bertahan, ingin survive. Tapi caranya yang salah. Nah, jadi memahami si positive intention memungkinkan kita untuk lebih punya banyak alternatif ya. Dalam berbuat sesuatu gitu. Nah, problemnya kan suka digabung tuh antara ini. Nah, kalimat yang barusan itu sering dipahami salah tuh misalnya begini Mbak Mira. Wah, ini yang bilang suka menyesatkan Nabi ya. Masa Israel menginvasi Palestina dibilang niatnya baik? Ya kalau dipelajari sejarahnya ya mereka memang punya niat baik untuk punya tanah sendiri demi rasnya sendiri, ya kan? Tapi caranya salah gitu. Caranya penjajahan gitu. Tapi dianya sih pengen punya tanah sendiri, gitu. Semua orang juga pengen begitu, memang caranya salah gitu loh. Betul. Jadi kira-kira gitu sih kalau membahas poin positive intention itu. Ini jadi kepikiran kalau berkaitan dengan masalah hukum gitu ya. Kan ada yang bilang ya dihargailah niatnya gitu. Tapi walaupun niatnya baik, kalau caranya salah ya tetap dihukum karena caranya yang dihukum itu adalah caranya gitu ya. Bahkan kalau niatnya aja udah nggak baik itu hukumannya lebih parah daripada hanya caranya itu ya. Gitu. Jadi dilihat juga niatnya gitu. Niatnya baik atau udah nggak baik dari awalnya. Iya, gitu ya. Makanya menarik ya. Ini salah satu pandangan katanya sih teman-teman hukum bilang filsafat hukum itu kan aslinya udah bener, cuman kita masyarakat susah ya. Contoh gini, banyak yang mempermasalahkan. Ini hati kita mungkin susah menerima, tapi sebenarnya make sense ya. Misalnya orang ketangkep korupsi terus dihukum, ya kita boleh aja nggak suka dengan hukumannya kok cepet banget gitu misalnya kan. Tapi kan dia sudah dihukum atas perbuatan itu. Terus terjadi perdebatan kan, yang pernah kalau kasus korupsi boleh nyalon lagi nggak jadi caleg? Nah, menurut salah satu pandangan ya boleh, kan dia sudah dihukum atas perbuatan itu. Sudah ya menerima kan? Ganjarannya gitu ya. Iya, harusnya kan ini logikanya hukuman itu adalah untuk membayar si kesalahannya yang proven ya. Caranya yang proven, yang terbukti gitu ya. Berarti kalau dia udah dihukum, jalanin hukuman, berarti perbuatan itu udah netral dong. Boleh dong. Ya, boleh dong dia ngajuin lagi. Masyarakat pasti akan nggak suka itu. Teman logikanya ya begitu. Karena di sisi lain, anggaplah di dunia ini ada orang yang dihukum atas sesuatu yang sebenarnya nggak pure kesalahan karena sistem ya. Di Amerika sendiri mengakui kan bahwa kadang-kadang sistem itu ya suka menghukum orang yang salah misalnya gitu. Nah lalu kemudian dia bebas lah gitu. Udahlah gue udah dihukum, mau apa lagi, bebas gitu. Masa iya kita tega terus dia nggak bisa dapat kerjaan, ya kan? Nanti jadi penjahat beneran, tadinya enggak, sekarang jadi penjahat beneran gitu karena nggak ada pilihan. Benar. Betul. Jadi positive intention itu perlu dipahami karena itu ya, karena memang ada perbedaan antara niat dengan perilaku. Betul. Dan cara yang salah bukan berarti menggeneralisir gitu ya, bahwa
apa namanya, akhirnya jadi salah juga semuanya gitu. Intinya tetap ada apa namanya, walaupun niatnya baik caranya salah ya bukan berarti niat itu langsung jadi digagalkan lah intinya. Oke, ini ada yang bertanya, akan aku bacakan. Coach Nano, wah ini kenal nggak nih? Pak Nano lah, itu ada di alumni belajar LP online batch berapa itu ya? Oh, oke. Bagaimana dengan ungkapan kejahatan bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan? Nah, ini gimana nih? Kesempatan disalahin, ntar setan lewat disalahin. Iya, pasti ada kesempatan. Maksudnya gini, kesempatan itu membuat dia bisa melakukan. Iya. Ya kan? Kan dia berniat nih tadi ya, orang berniat menghidupi keluarganya. Kemampuan dia korupsi, misalnya. Itu skillnya dia tuh, ya. Gitu. Logikanya nih gini nih, kalau ada orang punya keahlian investasi kayak Warren Buffett misalnya, ngapain dia korupsi? Saya bisa menghasilkan lebih besar gitu, ya kan? Ngapain saya korupsi bansos? Orang saya bisa investasi lebih gede kan gitu misalnya kan? Jadi dia korupsi karena dia itu yang dia tahu gitu, itu yang dia tahu. Nah, tapi kesempatan membuat perilakunya jadi muncul, misalnya pas gua mau korupsi, temennya ngajakin juga gitu. Jadi tambah terbuka jalannya. Iya, gitu ya. Gitu, iya. Makanya memang pentingnya ada sistem juga adalah memungkinkan kalaupun ada niat tuh nggak jadi gitu loh. Dan niat mau dilakukan, susah nih nggak jadi gitu. Karena riuh gitu ya. Diurungkan, diurungkan karena. Tapi yang lebih bagus kalau saya memahami kan Satir itu punya ide tentang kongruens ya, keselarasan kan. Jadi kalau kamu sudah paham niat baikmu, tapi perilakunya tadi salah ya, contoh misalnya orang tua niatnya pasti baik mendidik anak, tapi perilaku yang dia tahu adalah marah-marah misalnya, dia sudah tahu ya bedanya itu, berarti harusnya kita kongruen dong ya. Kalau niat saya mengajari, mendidik, harusnya saya ekspresikan dengan perilaku-perilaku yang selaras dan cocok gitu ya. Jangan saya main adopsi aja cara bapak saya dulu, cara ibu saya dulu, yang nggak mesti cocok sama kondisi sekarang gitu kan. Gitu. Jadi pertahankan niatnya, tapi ekspresi niatnya dibuat kongruen, dibuat selaras. Berarti caranya, iya jatuh nih. Caranya yang diubah gitu ya, yang tadinya niatnya udah oke gitu ya, caranya salah, sekarang caranya yang disesuaikan, yang diubah supaya selaras, supaya kongruen. Oke, menarik sekali. Dan kongruen ini juga dipelajari di NLP ya, dari yang dari apa disebutnya model komunikasi satir ya. Ya. Jadi memang salah satu kayaknya memang inspirasi kongruensi NLP dari satir sih kayaknya. Yang eksplisit ya, meskipun kalau kita belajar Milton Erickson juga salah satu yang membuat Milton Erickson misalnya lebih powerful ya metode hipnoterapinya karena tidak sekedar pakai skrip gitu, tapi pengucapan intonasi itu berpengaruh gitu. Nah, itu kan sebenarnya mirip idenya dengan satir kan gitu, cuman beda yang ditangani aja. Oke. Tapi kongruen ini banyak yang disalahin juga loh, banyak yang disalahgunakan juga, Mas Teddy. Jadi contoh misalnya model komunikasi yang kalau di apa namanya disebutnya stance gitu ya, kalau di satir disebutnya stance. Misalnya placating gitu ya, placating suka mendem, suka mengorbankan diri gitu ya. Terus dia merasa sudah kongruen begitu dia bisa asertif dan menyalahkan orang lain gitu. Tapi bukan hanya asertif ya, lebih kepada karena udah mulai berani untuk ngomong gitu ya, tapi bawaannya jadi marah-marah, bawaannya jadi agresif gitu, dan itu dianggap sebagai kongruen ya kan, udah bisa ngeluarin gitu ya. Itu padahal bukan seperti itu ya. Kalau kongruen sendiri di NLP diartikan seperti apa, Mas Teddy? Nah, itu kan sudah sampai pada tataran ekspresi kan. Kalau di NLP yang pertama kali dibahas dulu adalah tujuan. Ya kan? Jadi
sebelum saya ngomong, harusnya saya kenceng ngomong ke dia. Sebelum saya bicara itu, pertanyaan pertama adalah, memang tujuannya apa? Gitu. Kalau saya tahu orang yang saya ajak ngomong ini sensitif misalnya, orangnya itu baperan misalnya, terus saya maksain pakai gaya bicara yang belak-belakan, akhirnya dia jadi baper, kan nggak tercapai tujuan saya. Nah, jadi pertama-tama tujuan dulu gitu. Oh, dia orangnya sensitif misalnya ya, gampang baperan, berarti saya mesti ngomong dengan nada yang lembut. Ya, saya harus pakai cara yang halus. Saya mungkin pakai cara metaforik misalnya gitu. Nah, pada saat saya mendeliver itu, delivernya kongruen. Bukan dibuat-buat, bukan sok-sok lembut, bukan apa-apa, tapi betul-betul saya rasakan bahwa saya ingin menyampaikan pesan ini sesuai selaras dengan dia gitu. Nah, jadi bahasan pertamanya tujuan dulu gitu ya. Tapi kebalikannya, saya orangnya kalem gitu ya. Tapi ternyata rekan bicara saya ini orang yang dipakai bahasa kiasan tuh nggak ngerti gitu. harus nggak nyampe, harus terbuka belak-belakan, nadanya kenceng misalnya, itu modelnya begitu orangnya, karena memang dia juga terbiasa begitu. Nah, maka saya harus menyesuaikan kan, berarti gaya saya ubah, saya sesuaikan, dan pada saat menyesuaikan itu saya kongruen, sungguh-sungguh gitu loh, jangan basa-basi gitu ya, mau sok-sokan galak tapi basa-basi gitu, nggak nyampe ya. nggak nyampe juga. Nyampe juga, betul. Iya, ini jadi yang aku tangkap nih kayak kalau di kongruen di satir tuh ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu diri sendiri, orang lain, ya relasi dengan diri, relasi dengan orang, dan sesuai dengan konteks. Nah, ini kan tadi yang Mas Teddy jelasin berarti sesuai dengan konteks, dan juga dari diri sendiri juga sesuai gitu ya, dan untuk relasi dengan orang juga menyesuaikan gitu ya dalam cara berkomunikasi. Oke, ini ada Nabila. Nah, Nabila ini adalah kakak kelasku dulu di UNJ. Nabila dibilang nih kayaknya. Kenapa? Berarti lebih tua dari aku. Kayaknya sama, seumuran. Kan kita dia 1 seumuran. tahun di atas aku. Oh, enggak. Kita nggak kongruen dalam hal umur. Bukan ya, salah ya. Ya, boleh. Nah, ini Nabila bilang kongruen juga ada di person center terapi antara ideal self dengan real self. Iya, betul. Karena Satir sama Rogers juga di humanistik ya, sama-sama humanistik. Sama-sama di Esalen. Ya, berada di genre yang sama lah ya. Berada di genre yang sama. Meskipun mungkin Satir kan tadi ya dia praktisi, sebenarnya Roger juga praktisi sih. Cuman Satir itu praktisi yang apa ya, memang orientasinya lebih ke tadi ya, belajar dari pengalaman dia sendiri ya. Kalau Rogers tuh agak punya 2 sisi, punya sisi akademik juga ya, dia buku-bukunya Rogers itu di bawah. Itu banyak yang buku-bukunya nuansanya akademik juga gitu. Nah, kalau Maslow pure akademik sih ya, pure akademik, jadi dia nggak praktek. Nah, kita akan dapat kekayaan filosofinya dari Maslow gitu ya. Kemudian ya pendekatan person centered sama Satirian kayaknya sebenarnya ekspresi dari semangat zaman yang sama ya. Semangat zaman bahwa manusia itu punya potensi, manusia itu positif ya, gitu. Semangat zamannya semua sumber daya, semua sumber daya yang diperlukan ada dalam dirinya sendiri. Ya. Oke. Kita sambil nih kayaknya udah tinggal 5 menit lagi, Mas Teddy. Seru sekali nih, kayaknya harus banyak belajar lagi sama Mas Teddy untuk aplikasi yang dimodel oleh NLP dari Satir gitu ya, karena dengan evolusi ini, evolusi aku bilang, karena kan dikulik banget gitu ya, jadi kayak tadi yang buku Steve Andreas 20 menit sesinya bener-bener dikulik, dan perkatanya gitu itu betul-betul diartikan, dimaknakan gitu, dan membuat menurutku Satir jadi, atau Virginia Satir apa sih istilahnya,
di dibangkitkan lagi gitu ya, dalam arti kata semangatnya dan keahliannya gitu ya, kita kulik lagi, kita explore lagi gitu. Jadi seru nih, aku sama Mbak Mira dan konseling satir ya, kayaknya perlu dilanjutkan sih diskusi yang bahkan mungkin kalau perlu lebih panjang kan. Karena gini, karena so far kayaknya aku amati pembelajaran NLP itu masih agak jarang mendalami satir ya. Yang lebih banyak Erikson lebih banyak. Jadi karena umumnya dulu ya paketnya tuh NLP hipnoterapi gitu ya. Jadi paketnya gitu sukanya belajar gitu. Padahal kalau dilihat waktu di bahasannya Pak Melo kan kontribusi satir tuh banyak sekali. Dan itu nggak disadari gitu. Nggak disadari. Padahal di NLP adanya tekniknya, tapi teman-teman kayaknya perlu belajar tadi itu esensi, filosofi, semangatnya. Itu ya langsung mungkin merujuk kepada sumber-sumber yang satir dan yang dekat-dekat kepada murid-muridnya satir sendiri, itu jadi saling melengkapi, aku pikir. Betul. Iya, karena satir itu kan dianggap hanya personanya saja yang menarik gitu, sehingga nggak bisa dipelajari tekniknya. Dan misalnya adanya orang-orang seperti ya Michael Hall, terus Steph Andreas, John Grinder dan Bandler itu mereka yang ya kan? Justru membuat buku gitu untuk satir yang menjelaskan gitu. Dan satir sendiri yang aku baca memang bukunya Mas Teddy juga punya kan yang Conjoint Family Therapy. Itu benar-benar per poin-poin gitu. Jadi dia nulis, jadi aku ngeliatnya ya antara buku Conjoint Family Therapy sama New People Making itu beda banget gitu. Kalau Conjoint Family Therapy itu idenya dia tuh ditulis per angka gitu, per nomor 1 keluarga adalah gini. Udah 2 baris 3 baris terus abis itu poin berikutnya gitu ya, dia tergantung pembahasannya apa. Sedangkan di New People Making tuh isinya udah kayak novel gitu, semuanya dijelasin gitu. Ini kan mungkin kalau orang-orang akademisi gitu ya menganggap jadi yang mana nih gitu. Ini kalau poin-poin gini aja nggak filosofisnya nggak jelas gitu ya, ada metodenya gitu. Kalau yang New People Making terlalu kayak novel, intinya apa gitu. Itu kalau yang ngomong begitu sih sebenarnya kurang ini ya, kurang baca dan kurang banyak main gitu ya. Mainnya kurang jauh ya, mainnya kurang jauh. Ya mohon maaf nih kalau ada yang denger ya gitu. Karena gini, di misalnya ya, di bahasan filsafat ya, kita misalnya mau baca siapa? Friedrich Nietzsche. Nah, kita baca dari orang Indonesia ya, Romo Setio, udah sistematis. Coba baca buku Nietzsche sendiri, isinya kayak gitu, kalimat-kalimat pendek. Jadi sains kan begitu ya, ada fenomenanya namanya satir. Itu fenomena gitu. Kenyataannya dia punya record ya, sama kayak Erikson, dia punya record panjang ya, prakteknya dan segala macamnya. Itu kan tidak bisa didinai dong. Gitu. Nah, tugas kita sebagai pejalan ilmu yang kemudian ini apa sih isinya gitu. Coba kita bedah yuk, jangan-jangan ada sesuatu. Nah, itu sebenarnya tugasnya. Tugas orang-orang yang bukan seperti mereka, yang mereka punya tugas itu ya, menjadi dikaruniai bakat itu. Lewat perjalanan hidupnya. Nah, tugas kita yang nggak mengalami itu adalah mencoba membuka ini ada apa di dalamnya. Dan di ngertiin gitu ya, sehingga bisa diaplikasiin, sehingga bisa dijalanin gitu. Jadi roh dari buku itu, bukunya tuh bukan dibakar diminum gitu ya, dibakar masukin air diminum gitu, tapi diaplikasikan gitu ya. Mungkin kita bisa ini nih kalau Mas Teddy bersedia bedah buku The Satir Model, punya gitu kan? Wah iya tuh, betul aku juga punya sih. Karena nyari orang yang punya juga susah. Iya. Dan nggak ada ininya PDF-nya, nggak ada yang e-booknya, jadinya nggak bisa ya bisa sih di scan gitu ya. Ada orang yang kurang kerjaan beli buku itu juga. Iya benar. Berarti kita memang orang-orang yang kurang kerjaan, yang mau mengaplikasikan dan mau belajar lebih lanjut. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut di sini juga
mau belajar lebih lanjut gitu ya, sehingga bisa memahami dan bisa menginternalisasikan apa yang dipelajari dan bisa mengaplikasikannya. Oke, Mas Teddy, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih sekali di sela-sela kesibukan. Masih mau kalau yang begini-begini seru karena ya apa ya, di tempat lain nggak ada gitu. Iya benar. Jadi ada yang ngajakin ngomongin beginian itu kayak apa ya, kayak momen langka gitu. Benar, kayak gitu ya, kayak ada yang pemikirannya tuh yang gitu. Saya nungguin ada yang ngajakin buku, bedah buku NLP yang langka gitu ya kan, kayak buku Structure of Magic gitu. Saya ngajakin tuh ada yang mau bedah buku itu. Nah, cuman kan nggak banyak yang mau karena bukunya bacanya puyeng memang gitu. Oh, ini kayak katanya Nabila keren. Oh, terima kasih. Kata Pak Faisal ya kurang lama. Nanti berlanjut lah ya kita. Ya, boleh. Lanjutkan kembali. Terima kasih. Oke. Mungkin kita sudahi dulu. Ya, sama-sama. Thank you ya. Iya, sampai ketemu teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih. Ada siapa nih? Aku bacain dulu ya sebentar ya. Chris Santin Angelina. Ada Pak Roli. Ada Ibu Nini. Nah, tuh suka diskusinya mencerahkan. Terima kasih Bu Nini. Bu Nini nih yang bilang kita akan duet maut. Udah kayak apa ya duet maut? Karate juga bisa tuh ya duet maut gitu ya. We want more nih kata Femi. Oke, sip lah kalau begitu. Oke, Mas Teddy, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Tutup ya. Ya.